Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita belajar biologi bersama saya, Bundanya Nurul Mustafa. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid terdiri dari monohibrid dominan penuh dan monohibrid intermediate. Ini adalah Gregor Johann Mendel yang dikenal dengan julukan Bapak Genetika. Beliau meneliti tentang pewarisan sifat dengan menggunakan tanaman kacang ercis atau Pisum sativum atau kacang kapri. Alasan Mendel menggunakan kacang ercis sebagai bahan percobaan yang pertama, dapat melakukan penyerbukan sendiri. Yang kedua, mudah disilangkan. Ketiga, cepat menghasilkan keturunan. Keempat, jumlah keturunan banyak. Dan yang kelima, punya sifat beda yang kontras. Sifat beda yang kontras ini ada 7 macam. 7 sifat beda pada kacang ercis sebagai dasar percobaan Mendel. Yang pertama adalah warna bunga. Ada bunga ungu, ada bunga putih. Yang kedua, biji berbentuk bulat berwarna kuning dan berbentuk bulat berwarna hijau. Yang ketiga, biji berbentuk keriput berwarna kuning dan biji berbentuk keriput berwarna hijau. Yang keempat, buah mulus berwarna hijau dan buah mulus berwarna kuning. Kemudian kelima adalah buah keriput hijau dan buah keriput kuning. Nomor 6, bunga terletak pada ujung batang dan bunga terletak pada ketiak daun atau di samping. Dan yang terakhir adalah tanaman berbatang tinggi dan tanaman berbatang pendek. Sebelum kita mempelajari hukum Mendel, mari terlebih dulu kita pelajari istilah-istilah yang digunakan dalam persilangan. Yang pertama adalah parental. Ini adalah kedua parental yang disilangkan. Kemudian dari persilangan parental ini akan menghasilkan keturunan atau anak yang pertama, keturunan pertama atau anak. Kemudian dari keturunan yang pertama ini jika disilangkan nanti akan menghasilkan keturunan yang kedua atau disebut dengan F2. Parental disingkat dengan P besar, kemudian filial disingkat dengan F1 untuk filial pertama, dan filial kedua disingkat dengan F2. Berikutnya adalah sifat dominan, resesif, dan intermediate. Dominan adalah sifat yang menang. Jika parental berwarna kuning disilangkan dengan hijau, kemudian menghasilkan F1, ini semua berwarna kuning, maka kuning tersebut merupakan sifat yang dominan. Sifat dominan dilambangkan dengan huruf besar. Misalnya untuk warna kuning diambil dari huruf pertama dari kata kuning, maka K besar, K besar. Kemudian contoh yang lain untuk bulat misalnya B besar, B besar. Kemudian yang hijau ini adalah sifat yang kalah atau sifat resesif, yaitu yang dikalahkan oleh sifat kuning. Sifat resesif ini dilambangkan dengan huruf kecil yang merupakan lawan dari sifat dominan. Kalau misalnya sifat dominan K besar, maka di sini adalah K kecil. Jadi yang dominan untuk kuning K besar, untuk resesif hijau adalah K kecil, K kecil. Kemudian yang bulat B besar dominan, yang resesif adalah B kecil untuk kisut. Jika parental kuning dan hijau, ini menghasilkan keturunan pertama semua hijau muda yang merupakan campuran kuning dan hijau, maka ini disebut intermediate. Sifat intermediate dilambangkan dengan huruf gabungan.
Misal kuning itu dominan K besar, kemudian hijau adalah resesif K kecil, maka untuk hijau muda ini adalah gabungan sehingga dituliskan K besar K kecil. Hibridisasi adalah persilangan dua individu yang memiliki sifat beda. Contohnya di sini adalah tanaman batang tinggi disilangkan dengan tanaman batang pendek. Sifat beda yang lain misalnya adalah warna bunga. Bunga ungu, bunga putih. Kemudian bentuk buah. Ada yang bentuk mulus, ada yang bentuk keriput. Warna buah, ada yang warna kuning, ada yang warna hijau. Berikutnya adalah monohibrid. Monohibrid adalah persilangan dua individu yang memiliki satu sifat beda. Di sini sifat bedanya adalah pada warna. Kemudian yang ketiga adalah dihibrid, yaitu persilangan dua individu yang memiliki dua sifat beda. Sifat bedanya yang digunakan di sini adalah bentuk dan warna. Buah bentuk mulus, buah bentuk keriput, buah warna kuning, buah warna hijau. Tanaman tinggi, tanaman pendek, bunga ungu, bunga putih, buah mulus kuning, buah keriput hijau. Ini adalah sifat-sifat yang tampak yang bisa kita amati. Maka ini disebut dengan fenotip. Kemudian genotipnya itu apa? Genotip adalah susunan gen yang menentukan fenotip. Dilambangkan dengan huruf berpasangan. Contoh, tanaman tinggi, maka genotipnya kalau itu dominan adalah T besar, T besar. Kemudian tanaman pendek T kecil, T kecil. Bunga ungu dituliskan genotipnya adalah U besar karena dominan. Kemudian bunga putih U kecil, U kecil. Kemudian buah mulus dominan M besar, buah keriput M kecil, buah warna kuning K besar, dan buah warna hijau K kecil. Istilah berikutnya adalah alela, homozigot, dan heterozigot. Alela adalah bentuk alternatif suatu gen yang menempati lokus atau lokasi yang sama pada kromosom homolognya. Pada lokus di sini, ini adalah ditempati oleh gen A besar, maka yang satunya ini ditempati oleh gen A kecil. Dari sini kemudian terbentuk pasangan yang disebut dengan homozigot, yaitu pasangan yang memiliki gen dan alel yang sama. Ini ada dua macam, yaitu homozigot dominan. Dilambangkan dengan pasangan huruf besar. M besar, K besar, B besar. Dan yang kedua adalah homozigot resesif yang dilambangkan dengan huruf kecil semua. M kecil, K kecil, B kecil, dan sebagainya. Kemudian ada individu yang bersifat heterozigot, yaitu pasangan gennya itu adalah M besar, M kecil, K kecil, B kecil. Ini adalah pasangan yang berbeda. Kita mulai membahas tentang persilangan monohibrid, yaitu persilangan dengan satu sifat beda. Persilangan monohibrid ini ada dua macam, yaitu persilangan monohibrid dominan resesif dan persilangan monohibrid intermediate. Kita mulai yang pertama, persilangan monohibrid dominan resesif atau dominan penuh yang dikenal dengan hukum satu Mendel atau hukum segregasi. Waktu pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alela atau variasi gen secara bebas dari diploid menjadi haploid.
individu jantan berwarna ungu disilangkan dengan individu betina berwarna putih. Kedua individu ini disebut dengan parental. Kemudian warna ungu, warna putih, ini sifat yang tampak, bisa dilihat, bisa diamati, maka ini disebut dengan fenotip. Gen untuk warna ungu tidak bisa diamati sehingga diberi simbol. Untuk ungu dominan maka simbolnya adalah U besar dan putih adalah U kecil. Simbol U besar, U kecil ini disebut dengan genotip. Pada saat pembentukan gamet, maka akan terjadi pemisahan alel atau variasi gen. Ini akan menjadi U besar dan U besar. Kemudian yang satunya ini akan terpisah menjadi U kecil dan U kecil. Selanjutnya, gamet-gamet ini akan bertemu. Gamet yang jantan ini kita letakkan di sini. Ini ada dua, U besar. Kita taruh di kotak ini. Ini adalah kotak punet. Kemudian ini yang satunya. Kemudian untuk gamet yang putih ini kita taruh di sebelah samping. Ini U kecil, kemudian satu lagi U kecil. Kemudian ini U besar akan bertemu dengan U kecil. Ini U besar ketemu dengan U kecil, U besar ketemu dengan U kecil. Kemudian ini U besar ketemu dengan U kecil, U besar ketemu dengan U kecil. Ini gamet-gamet pada F1. Oke, kemudian U besar, U kecil, karena U besar itu sifat dominan untuk ungu, maka ini yang muncul adalah bunga warna ungu. Yang ini juga ungu, ini juga ungu. Nah, ini adalah F1-nya. Dari sini kita lihat bahwa semua F1 itu berwarna ungu. Jadi 100% berwarna ungu. Jika sesama F1 ini disilangkan, maka akan menjadi P2. Ini adalah persilangan antara sesama F1, yaitu jantan ungu disilangkan dengan betina ungu. Ini adalah F1-nya. Kemudian ini memiliki fenotip ungu dan genotipnya adalah U besar, U kecil. Yang satunya sama karena persilangan sesamanya. Jadi fenotipnya ungu dan genotipnya U besar, U kecil. Oke, kemudian genotip U besar, U kecil ini selanjutnya akan membentuk gamet, yaitu U besar dan U kecil. Kemudian yang satunya juga ini akan terpisah menjadi U besar dan U kecil. U besar ketemu U besar ini akan membentuk U besar, U besar. Kemudian U besar ketemu U kecil ini membentuk U besar, U kecil. Berikutnya U kecil ketemu U besar ini akan membentuk U besar, U kecil. Dan yang terakhir U kecil ini akan membentuk U kecil, U kecil. Genotip U besar karena dominan, maka ini menghasilkan bunga warna ungu. Kemudian U besar, U kecil, U besarnya menang, ini juga ungu. U besar, U kecil, ini ungu. Dan U kecil karena resesif, ini adalah putih. Ini adalah F2, keturunan kedua. Pada keturunan F2 terdapat genotip yang dihasilkan. Ini ada U besar, ini jumlahnya 1. Kemudian U besar, U kecil, ini jumlahnya ada 2. Dan U kecil jumlahnya 1. Kemudian warna bunganya ada 2 macam, yaitu warna ungu, itu ada 3 jumlahnya, dan warna putih itu ada 1. Jadi,
dari persilangan monohibrid dominan resesif itu akan dihasilkan F2 dengan perbandingan genotipnya, rasio genotipnya U besar dibandingkan U besar U kecil dibandingkan U kecil, ini adalah 1:2:1 atau 25%, 50%, 25%. Kemudian rasio fenotipnya, yaitu bunga warna ungu dan bunga warna putih, ini adalah 3:1 atau 75% ungu dan 25% putih. Kalau kita cermati, persilangan monohibrid dominan resesif ini pada F2-nya akan selalu menghasilkan perbandingan genotip 1:2:1 dan perbandingan fenotipnya adalah 3:1. Perbandingan fenotip 3:1, 3 untuk yang dominan dan 1 untuk yang resesif. Berikut adalah cara mudah menerapkan persilangan monohibrid dominan penuh. Jika parentalnya buah bentuk bulat disilangkan dengan buah bentuk kisut, kemudian ini menghasilkan F1, ini buah berbentuk bulat, maka bulat di sini adalah sifat dominan. Jika sesama F1 disilangkan, maka akan menghasilkan F2. F2 ini memiliki perbandingan fenotip bulat banding kisut, ini adalah 3:1. Kemudian rasio genotipnya ini B besar dibanding B besar B kecil dibanding B kecil B kecil, ini adalah 1:2:1. Contoh yang lain. Hitam disilangkan dengan putih menghasilkan hitam. Maka hitam ini adalah dominan, yang putih adalah resesif. Jika sesama F1 disilangkan, hitam dengan hitam disilangkan, akan menghasilkan F2 dengan perbandingan fenotip 3:1. 3 untuk yang hitam dominan dan 1 untuk yang putih resesif. Kemudian perbandingan genotipnya ini adalah 1:2:1. Genotip yang satu adalah yang hitam dominan besar-besar, berarti H besar. Kemudian yang dua adalah yang heterosigot H besar H kecil. Ini adalah hitam, jumlahnya 3. Kemudian genotip yang satu ini adalah yang resesif, berarti H kecil untuk warna putih. Ini jumlahnya 1. Yang kedua adalah persilangan monohibrid intermediate atau semi dominan. P1-nya, parentalnya adalah bunga warna merah. Fenotipnya merah, genotipnya M besar, disilangkan dengan bunga warna putih. Genotipnya M kecil. Gamet dari merah dengan genotip M besar, ini akan memisah menjadi M kecil ini akan membentuk gamet M kecil. Selanjutnya gamet-gamet ini akan bertemu membentuk M besar M kecil. Ini adalah F1-nya. M besar M kecil ini bukan berwarna merah, tetapi ini berwarna pink. Maka ini disebut dengan intermediate. Sesama F1 disilangkan menjadi P2, yaitu jantan pink disilangkan dengan betina pink. Fenotipnya pink, genotipnya M besar M kecil, yang ini sama.
Kemudian genotip M besar M kecil ini akan membentuk gamet, yaitu M besar dan M kecil. Yang satunya juga sama. Selanjutnya, gamet-gamet ini akan bertemu membentuk F2. M besar ini akan bertemu dengan M besar, membentuk M besar, M besar. Kemudian yang ini ketemu dengan M kecil, membentuk M besar, M kecil. Kemudian M kecil ketemu M besar, maka ini M kecil di belakang dan M besarnya dituliskan di depan. Yang terakhir, M kecil dengan M kecil ini membentuk M kecil, M kecil. Genotip M besar ini fenotipnya adalah merah. Kemudian M besar M kecil pink, M besar M kecil pink, dan M kecil adalah putih. Pada F2 ini, genotip yang M besar jumlahnya ada 1, M besar M kecil ini ada 2, dan M kecil ada 1. Kemudian fenotipnya yang berwarna merah ada 1, yang berwarna pink ada 2, yang berwarna putih ada 1. Hasil F2 ini memiliki perbandingan genotip nih 1 banding 2 banding 1. Ini 1 banding 2 banding 1 atau 25%, 50% dan 25%. Kemudian perbandingan fenotipnya merah banding pink banding putih ini adalah 3 banding 2 banding 1. 3 banding 2 banding 1 atau 25%, 50%, 25%. F2 dari hasil persilangan intermediate ini akan selalu menghasilkan perbandingan genotip 1 banding 2 banding 1 dan perbandingan fenotipnya juga 1 banding 2 banding 1. Cara mudah menerapkan persilangan monohibrid intermediate. Parentalnya rambut keriting disilangkan dengan rambut lurus, menghasilkan keturunan pertama rambut ikal. Rambut ikal ini adalah intermediate. Jika sesama F1 disilangkan, maka F2 itu akan diperoleh perbandingan fenotip keriting dibanding ikal dibanding lurus, ini adalah 1 banding 2 banding 1. Dan perbandingan genotipnya yaitu K besar dibanding K besar K kecil dibanding K kecil ini adalah 1 banding 2 banding 1. Contoh lainnya, bunga warna kuning disilangkan dengan bunga warna biru, menghasilkan keturunan pertama hijau. Hijau ini merupakan campuran antara kuning dan biru, sehingga ini adalah sifat intermediate. Jika sesama F1 hijau disilangkan dengan sesamanya hijau, maka akan menghasilkan F2 yang memiliki perbandingan fenotip 1 banding 2 banding 1. 1 untuk kuning, 2 untuk intermediate, kemudian 1 untuk biru. Kemudian perbandingan genotipnya ini juga sama 1 banding 2 banding 1. Berikut adalah contoh soal pewarisan sifat. Yang pertama, bunga kuning dominan disilangkan dengan bunga hijau resesif. Kuning dominan disilangkan dengan hijau resesif. Maka ini akan menghasilkan F1. Yaitu berwarna kuning, karena kuning yang dominan. Jadi F1-nya ini adalah kuning. Jika F1 disilangkan sesamanya, maka perbandingan genotip yang ditanyakan adalah genotip F2. Ini F1 kuning disilangkan sesamanya, maka akan menghasilkan F2. F2 itu akan selalu menghasilkan perbandingan fenotip 3 banding 1. 3 itu untuk yang dominan berarti untuk warna kuning dan 1 itu untuk yang resesif berarti warna hijau. Kemudian perbandingan genotipnya ini adalah kuning dengan genotip K besar 1, kemudian kuning dengan genotip K besar K kecil 2 dan hijau dengan genotip K kecil K kecil.
1, 2, 1. Maka ini genotifnya yang cocok adalah 1, 2, 1 adalah yang A. Soal nomor 2, perhatikan diagram persilangan di bawah ini. Parentalnya adalah M besar, disilangkan dengan M kecil. F1-nya adalah M besar, M kecil. Sesama F1 ini disilangkan, menghasilkan F2. F2 ada di dalam kotak. Kemudian dari diagram persilangan di atas, ini jika M besar itu merah, kemudian M kecil itu putih, maka merah ini adalah dominan terhadap putih. Kemudian yang ditanyakan adalah perbandingan fenotip pada F2. Jika kalian sudah memahami persilangan monohibrid, maka pada persilangan monohibrid dominan resesif itu akan menghasilkan F2 dengan perbandingan fenotip 3:1. 3 untuk yang dominan, 1 untuk yang resesif. Jadi jawabannya adalah B. Kita lihat di sini. Merah disilangkan dengan putih menghasilkan merah. Merah ini dominan. Kemudian F1 ini, merah ini F1, disilangkan sesamanya menghasilkan F2. Maka pada F2 itu akan selalu menghasilkan perbandingan fenotip 3:1. 3 ini untuk yang dominan, 1 untuk yang resesif. Kemudian perbandingan genotipnya adalah 1:2:1. Oke, jadi cocok. Fenotipnya 3:1. Soal nomor 3. Persilangan antara kelinci berambut hitam dengan kelinci berambut putih menghasilkan keturunan pertama semua abu-abu. Rambut abu-abu di sini menunjukkan campuran dari hitam dan putih, maka di sini sifatnya adalah intermediate. Jika sesama F1 disilangkan, maka pada F2 akan selalu diperoleh perbandingan fenotipnya adalah 1:2:1. Dan perbandingan genotipnya juga sama, 1:2:1. Jika sesama F1 disilangkan, kemungkinan diperoleh kelinci heterosigot pada F2, maka ini di sini yang heterosigot ini adalah 25% homosigot dominan, kemudian 50% ini heterosigot, dan 25% ini adalah homosigot resesif. Atau kalau mau dihitung, ini yang genotifnya adalah H besar, ini H besar, H kecil, yang ini H kecil. Yang H besar, H kecil ini adalah yang heterosigot. Ini 2/4 dari jumlah total kali 100%. Dikalikan 100%. Maka ketemunya adalah 50%. Jadi jawabannya adalah 50%. Oke anak-anak, semoga penjelasan Ibu kali ini membuat kalian lebih paham dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa kasih like dan subscribe ya. Oke, terima kasih.